Oke, kita mulai ya. Ada satu isu yang lagi panas banget dan bisa jadi bom waktu buat ekonomi Indonesia. Kredit macet UMKM. Angkanya ini terus naik dan jujur udah mulai bikin was-was. Yuk kita kupas tuntas, ada apa sih sebenarnya? Coba deh, lihat angka ini, 4,55%. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah rasio kredit macet UMKM kita di awal tahun. Gampangnya gini, dari setiap Rp100.000 yang dikasih pinjaman ke UMKM, Rp4.550-nya itu berisiko nggak balik. Ini tuh udah lampu kuning serius. Nah, yang bikin angka tadi makin deg-degan itu ini. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu udah pasang batas aman untuk NPL di angka 5%. 5%! Kita udah di 4,55. Tipis banget kan? Ini nunjukin situasinya tuh udah mepet banget. Bisa dibilang udah di ujung tanduk. Terus pertanyaannya, kok bisa sampai begini? Ini kan nggak mungkin kejadian dalam semalam ya kan? Makanya tadi dibilang ini bom waktu. Karena gejalanya tuh udah ada dari lama. Oke, sekarang kita bongkar satu-satu akar masalahnya. Oke, jadi kalau kita telusuri, ada beberapa biang keladinya. Pertama, dan ini paling dasar, daya beli kita sebagai masyarakat lagi lesu. Ini kayak pukulan ganda buat UMKM. Mereka susah jualan, kita juga susah beli. Kedua, ini warisan dari zaman pandemi. Ingat kan program stimulus PNE? Kredit digelontorkan besar-besaran, tapi karena ngejar target, proses verifikasinya jadi, ya, agak kendor. Nah, celah ini yang bikin penyaluran kredit jadi banyak yang nggak tepat sasaran. Terakhir, jangan lupa, gempuran barang impor yang harganya lebih miring. Ini bikin produk lokal makin kejepit. Nah, ini nih contoh konkret betapa longgarnya verifikasi waktu itu. Ada cerita beneran loh seorang debitur itu sampai minjem gerobak usaha orang lain cuma buat difoto pas ngajuin pinjaman. Cuma buat foto. Kebayangkan, ini nunjukin prosesnya tuh bener-bener cuma formalitas doang di beberapa kasus. Dan akibatnya ya begini, karena ekonomi lagi susah, banyak pengusaha kecil yang akhirnya terpaksa pakai uang pinjaman itu bukan buat muterin modal usaha, tapi ya buat kebutuhan sehari-hari, buat makan, buat biaya sekolah anak. Tentu ini jadi melenceng jauh dari tujuan pinjamannya, dan ya jelas aja, buat bayar cicilannya jadi makin berat. Penting buat kita sadar, masalah ini tuh nggak berhenti di UMKM aja. Jangan salah, gagal bayar ini bisa memicu efek domino, yang getarannya bisa merambat dan menggoyang seluruh sistem keuangan kita. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Biar kebayang segede apa masalahnya, kita harus lihat siapa pemain utamanya. Dan ini dia, Bank Rakyat Indonesia atau BRI. BRI ini ibaratnya tulang punggungnya kredit UMKM, khususnya KUR atau kredit usaha rakyat. Bayangin, 70% dari total KUR itu disalurkan sama BRI. Artinya apa? Ya artinya BRI jadi pihak yang paling depan, yang paling kena imbas kalau kredit macet ini meledak. Oke, terus kalau kredit macet naik, apa yang terjadi sama bank? Nah, mereka itu wajib membentuk yang namanya CKPN. Ini istilah teknisnya. Gampangnya, CKPN itu kayak bank nyisihin duit dari laba mereka buat jaga-jaga kalau pinjaman itu beneran nggak bisa dibayar. Logis kan? Semakin banyak kredit macet, ya semakin besar juga uang yang harus disisihkan. Ujung-ujungnya, laba bank jadi kepotong, jadi kegerus. Nah, ini dia rantai reaksinya. Efek dominonya kelihatan jelas di sini. Pertama, UMKM nggak bisa bayar. Domino pertama jatuh. Terus, bank harus naikin dana cadangan kerugiannya. Labanya langsung kena. Domino kedua. Risiko ini kan sebagian diasuransikan, jadi klaim asuransi langsung melonjak. Domino ketiga. Perusahaan asuransi juga nggak mau nanggung sendiri. Mereka lempar lagi ke perusahaan reasuransi. Domino keempat. Dan terakhir, jangan lupa, KUR ini kan bunganya disubsidi negara. Jadi APBN kita juga yang ikut nanggung bebannya. Lengkap sudah. Satu hal lagi yang perlu kita tahu, kapasitas asuransi dan reasuransi di Indonesia itu terbatas. Jadi, waktu klaim kredit macet ini tiba-tiba membludak, mereka bisa kelabakan. Apalagi kita cuma punya satu perusahaan reasuransi BUMN yang besar. Jadi risikonya itu numpuk di satu tempat. Gawat kan? Melihat situasi yang makin genting ini, pemerintah jelas gak tinggal diam. Tapi solusi yang ditawarkan ini, wah, bisa dibilang ini sebuah pertaruhan besar, langkah yang berani dan juga kontroversial. Coba kita lihat apa rencananya. Jadi, ini dia gagasannya. Kementerian Keuangan berencana buat mengambil alih PNM, Permodalan Nasional Madani, yang sekarang ini kan anaknya BRI. Rencananya PNM bakal ditaruh langsung di bawah Kemenkeu. Tujuannya, biar PNM ini jadi satu-satunya kendaraan khusus yang menyalurkan semua pinjaman KUR. Jadi sentralisasi penuh di bawah pemerintah.
Tentu saja, rencana sebesar ini langsung jadi bahan perdebatan panas. Dari sisi pemerintah, alasannya sih logis ya. Dengan kontrol langsung, penyaluran bisa lebih tepat sasaran, nggak terlalu mikirin untung rugi. Tapi dari sisi para ekonom, banyak keraguan muncul. Pertama, apa ini nggak malah bikin resiko NPL-nya makin gede? Kedua, PNM itu kan biasanya main di kredit super kecil. Emang sanggup ngelola portofolio raksasa sampai 300 triliun rupiah? Dan yang terakhir, apa iya Kemenkeu bisa meniru jaringannya BRI yang udah sampai ke pelosok-pelosok desa? Dan akhirnya kita sampai di jantung permasalahannya, sebuah dilema yang pelik. Di satu sisi, kita harus banget bantu UMKM, mereka kan tulang punggung ekonomi kita. Tapi di sisi lain, kita juga harus menjaga sistem keuangan negara biar nggak ambruk. Dua-duanya penting, gimana dong? Tantangan terbesarnya itu sebetulnya ada di desain program QR itu sendiri. Ada kelemahan mendasar di dalamnya. Kalau ini nggak dibenahi total, negara bisa kena rugi double. Pertama, rugi karena modal pinjaman yang disalurkan itu hilang, jadi kredit macet. Kedua, kita juga rugi karena kehilangan kesempatan untuk mendorong ekonomi tumbuh secara sehat. Udah jatuh, tertimpa tangga pula. Jadi, ini pertanyaan besar yang kita semua hadapi, bukan cuma pemerintah. Gimana caranya kita bisa bantu UMKM seefektif mungkin, tapi di saat yang sama nggak membahayakan stabilitas keuangan negara kita sendiri? Nah, menemukan jawaban yang pas untuk pertanyaan ini bakal jadi kunci buat masa depan ekonomi Indonesia.